laki-laki begitu, kerumitan perempuan begitu. Makanya nggak ada yang punya kekuatan untuk menyatukan dua barang yang muskil kecuali Allah. Nah, caranya gimana? Ya kalau Allah caranya mudah, tumbuhkan cinta. Ditumbuhkan aja seneng. Kalau sudah ditumbuhkan seneng, apa yang tidak enak di dunia? Kerja untuk dia enak, muntah tadai enak. Loh ya. Loh kalau sudah ditumbuhkan cinta, itu enak dan gak peduli. Terserah Allah menumbuhkan. Ada yang hitam ditumbuhkan cinta terhadap yang putih. Ada yang jelek ditumbuhkan cintanya pada yang cantik, dan yang cantik ditumbuhkan cintanya pada yang jelek. Makanya kalau pernikahan itu sampean nanya, itu gak ada yang bisa jawab. Yang tua-tua kenapa sampean milih laki-laki yang itu? Kenapa sudah ompong sampean masih mau? Ya karena masih ada cinta. Lah itu Gusti Allah yang menumbuhkan itu. Makanya pernikahan itu sesuatu yang agung dan mulia. Nabi Adam ditumbuhkan cinta pada Siti Hawa. Siti Hawa ditumbuhkan cinta pada Nabi Adam. Kalau nggak ditumbuhkan cinta, ya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya itulah. Maka nggak ada yang bisa merekayasa cinta. Mahabbah itu ya aneh. Cinta itu aneh. Karena cinta itu percikan rohmannya Allah. Lah, rohman itu apa? Belas kasihan di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman dat kang welas asih dalam dunya lan akhirat. Lho Gusti Allah Ar-Rahman wis padha kabeh. Ono celeng ya oleh rahmane Allah. Ono sapi ya oleh rahmane Allah. Ada monyet ya dapat rahmannya Allah. Lah manusia kan enggak, kalau lihat monyet benci. Makanya kalau monyet dimakan anjing kita tasakuran. Nah kita senengnya sama ayam. Makanya kalau ayam dimakan anjing kita marah. Padahal di hadapan Allah antarane anjing sama ayam sama monyet ya sama aja, boleh saling memakan. Sama seperti manusia boleh makan ayam. Memang ayam gak kepingin kawin, ya pengen kawin. Nah itu makanya karena jembare Ar-Rahman itu, makanya belas kasihannya luas. Orang sudah sesat, sudah keliru kayak apapun, kalau dia mengatakan ya Allah ampuni aku, ya diampuni. Sudah keliru kayak apa, kalau udah tobat ya diampuni. Lah karena mahabbah atau cinta itu percikan Ar-Rahman, maka kalau orang sudah punya cinta, keliru kayak apapun ya diterima. Makanya kalau orang itu ada cinta, itu apa keliru diterima. Jelek kelihatan baik, bahkan wis digondol uang masih diterima karena cinta itu loh. Nah itu. Makanya cinta itu unik. Mahabbah itu unik. Makanya nggak ada yang bisa mendeskripsikan mahabbah. Sing maknani cinta dengan sempurna nggak ada yang bisa. Ada yang cinta cerita indah namun tiada arti. Ngono dan macam-macam. Itulah mahabbah ini. Ditumbuhkan untuk apa? Mempertemukan laki-laki dan perempuan. Nah itu makanya ada lagu cinta itu banyaknya, Masya Allah. Tapi yang menggambarkan cuma satu, lagu cinta yang paling bagus menggambarkan betapa cinta itu diberikan Allah,
Ya lagunya yang orang tua biasanya itu. Lah itu. Lah itu. Karena yang menumbuhkan ini Allah, maka kemudian ketika sudah didorong rasa cinta, maka kita hantarkan mahabbah berdua ini ke hadapan Allah. Caranya apa? Ya bersaksi di hadapan Allah. Angkah tuka wa zawwajtuka qabiltu. Loh sudah, ya tak terima. Loh di hadapan Allah makanya asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, itu kan baru saya terima nikahnya. Sudah, lah itu. Yang mempertemukan Allah, yang menyatukan Allah, dan kita persaksikan di hadapan Allah. Loh makanya nikah itu diperintah oleh Allah. Makanya karena itu perintah dan kita jalankan, maka nikah itu adalah ibadah. Nah ini saya mau pesen yang tua-tua, jangan lupa nikah itu ibadah. Cuman kadang gak kerasa karena kelamaan. Kalau sholat itu kerasa karena cuman 5 menit. Usolli 5 menit itu kerasa. Lah ibadah nikah niku mulainya semenjak kapan? Semenjak saya terima nikahnya itu sudah sama dengan saat usolli. Tapi kalau usolli berakhir saat assalamualaikum warahmatullah. Tapi nikah itu berakhirnya kapan? Ya sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nikah itu ibadah. Makanya begitu saya terima nikahnya, semua bernilai ibadah, jiwit ibadah, lengge, jemok bokonge ibadah, nyekel tangane ibadah, gawe anak ibadah. Dan ibadah nikah adalah ibadah yang paling indah karena ora perlu khusyuk. Lah, apa ana wong nikah khusyuk? Masa ibadah terus khusyuk, bengi-bengi ora perlu khusyuk. Sampai nyanyi halo-halo Bandung ya oleh. Itu indahnya nikah. Maka iblis itu paling benci sama orang menikah. Kenapa? Karena orang kalau menikah pahalanya itu dari semua sisi itu dapat. Dan tidak perlu khusyuk. Kalau sholat kan harus khusyuk. Usolli Allahu akbar. Harus khusyuk. Begitu ada ding 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 bakso. Ini minus, ini mulai kurang. Tapi kalau nikah, tidak perlu khusyuk. Ayo cepat. Boleh, tidak perlu khusyuk, tidak perlu pelan-pelan, tidak perlu. Marah geratak-geratak ya boleh. Ini nikah, pegang nikah, bikinkan kopi ibadah, jiwit ibadah, delok mripate ibadah, nyopot klambine ibadah. Jadi sampean ini sebenarnya sedang beribadah. Makanya jangan lupa, walaupun tua-tua ini punya ibadah sepanjang masa. Ini sing kadang lali. Ibadah. Apalagi kalau ibadahnya sempurna. Kiai Syuhadi barusan dari Mekah. Ibadah apa? Umroh. Umroh itu datang kemana? Ke Ka'bah. Tawaf ya, ngambung Hajar Aswad. Gak bisa Kiai Imam Syuhadi. Mesti ditabrak karo wong Afrika. Yang gini tinggi, gak ngambung kan? Cuman dadat-dadat tok. Tapi begitu menikah sampean, suaminya datang, Waalaikum, cium tangannya, sampean dapat pahalanya Hajar Aswad. Enak kan?
Loh makanya nanti kalau pulang Hajar Aswadnya dicari. Loh kok Hajar Aswad wis panuwun tahu nanti. Indahnya ibadah nih nikah, makanya Mbak Jihan sama Mas Arya cium tangannya, mencium Hajar Aswad masuk surga, apalagi Hajar Aswadnya. Loh gimana sampeyan itu makanya swarga nunut neraka kata itu. Yai Imam Syuhadi mesti sholat di depan Ka'bah, antrian sikut-sikutan untuk di depan Ka'bah. Begitu menikah, yang laki-laki tidur, yang perempuan tidur di sampingnya, nggak perlu jawil-jawil, cuman tidur jejer tok. Itu sama dengan sholat di depan Ka'bah. Makanya nanti Ka'bahnya dicari, jangan dibiarkan sendiri. Dan itu nggak peduli manten baru, manten tua, sama aja. Loh ini yang kadang orang lupa. Ini ibadah. Kenapa perintah fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini perintah. Sunnah Nabi juga ngulang nih. Nikah, jadi nikah itu ibadah. Maka jangan lupa walaupun ompong, kalaupun dipegang, disayang, itu sama dengan manten baru. Loh, sampean gimana? Loh, bikin anak ibadah. Enggak, begitu penjenengan hamil, pahalanya siang hari dihitung puasa, malam hari dihitung tahajud. Makanya semakin banyak anaknya, tahajudnya semakin banyak, puasanya semakin banyak. Makanya kalau anaknya banyak, doanya manjur karena tahajud berbulan-bulan. Loh makanya ketika Indonesia zaman Gus Dur jadi presiden, dilanda perpecahan, istikharahnya para kiai menghasilkan apa? Tolong suruh minta doa sama perempuan yang anaknya paling banyak di Indonesia. Saya cari dapat 125 yang masuk kriteria 75, anaknya paling banyak 26. Enggak, belum enggak. Yang paling sedikit yang masuk kriteria 16. Itu ompong-ompong semua. Tak seneng-seneng ke, tajak ke Hong Kong, naik roller coaster. Ada yang gigine, apa susure ucul. Itu kita minta doa, Mbah, doakan agar Indonesia tidak pecah. Doa pecah. Karena apa? Pernah tahajud 9 bulan kali 26. Loh makanya kalau sampean punya hajat kok nggak hasil-hasil, cari orang yang anaknya paling banyak, bawakan gula teh, belikan apa, minta doa, Bah, tolong biar saya jadi bupati, Bah. Begitu. Cintailah janda-janda yang anaknya banyak. Loh gitu. Iya. Makanya yang manula harus ada program khusus dari pemerintah. Kalau mereka diperhatikan karena pernah punya anak banyak, ini Lampung bahkan makmur otomatis wong dongane mandi. Loh, terus begitu mau melahirkan berangkat jihad fisabilillah. Begitu itu langsung seperti perang Badar. Begitu keluar anaknya hasil ibadah, maka Mbak Jihan sama Mas Arya juga hasil ibadah. Maka menikahkan anak juga ibadah. Lu kabeh ibadah. Sampean punya anak karena hasil ibadah, menyekolahkan anak pagi ngambil rumput. Ngambil rumput untuk apa? Membesarkan anak hasil ibadah. Begitu lagi ngambil rumput, cokot ulama, matinya mati syahid karena berjuang untuk keluarga. Ini lali sampean. Enak loh.
Wagi manjat apa ngambil kelapa sawit itu. Untuk apa? Untuk keluarga, hasil ibadah. Ngerti-ngerti nyengget niku, sawit niku. Kembruan bok mati syahid. Ngojek ketabrak truk mati syahid. Ngojek kejeglong mati syahid. Lho itu indahnya nikah. Makanya sampean yang muda, yang tua, oleh Allah tidak dibedakan. Seluruh ibadah nikah nilainya sama. Lah iki aja lali sing tua-tua. Makanya kalau ibadah yang khusyuk itu, makanya kadang kalau saya ditanya, yai, wong lanang kan oleh papat, monggo. Kalau kamu tentram dengan 4 berarti ibadahmu khusyuk. Nah kalau 1, 2 malah ketahuan, itu malah ibadahnya tidak khusyuk. Rono wedi, rono konangan, rono malah ra khusyuk. Mula siji wae. Lho ngono lho Kiai Imam. Nggih. Kira-kira ngono. Lah itu. Ya itulah pernikahan mula sing sepuh-sepuh ini jangan lupa. Itu ibadah. Mbak Jihan sedang perjalanan menuju ibadah sama Mas Arya. Lo itu ibadah. Mangkano ibadah paling enak itu nikah. Kenapa? Nek sholat itu dilakukan bertahun-tahun baru tumbuh seneng sholat. Lah nikah ini urung dilakoni wis tumbuh seneng enake ora umum. Mulakno sing urung duwe nang nikah. Nah ini dari pernikahan ini lahirlah kehidupan. Lah kehidupan akan terus berlanjut. Itu. Nah, kelangsungan kehidupan ini menghasilkan apa? Menghasilkan namanya dzurriyyah atau keturunan. Kalau orang Lampung bilangnya jurai. Tapi pun itu jurai. Iya kan? Jurai. Jugai. Wong Lampung kan nggak bisa bilang R. Jugai. Gitu kan? Jugai. Nah, kalau bilang duren, derian. Wong Lampung dia jugai. Nah, gitu. Nah, dari kehidupan ini karena sudah bernilai ibadah, dipersaksikan di hadapan Allah, lahir generasi. Jadi kelahiran generasi hari ini adalah karena pertemuan generasi yang sebelumnya. Jasanya orang hari ini tidak bisa dilepaskan dari jasanya orang dahulu. Karena dari pernikahan itu membentuk apa? Membentuk generasi baru. Buktinya apa? Dari setiap pernikahan di masa lalu menghasilkan generasi di hari ini. Kalau generasi di masa lalunya itu pesek, generasi berikutnya pesek. Jadi wujud kita sendiri juga bagian dari wujud masa lalu. Loh, wujud kita ini kan wujud masa lalu, nggak ada wujud baru, nggak ada wujud baru, mesti wujudnya itu mirip dengan wujud sebelumnya. Iya, nggak bisa. Nggih. Ini Pak siapa? Pak Sukman, ya kan kulitnya putih, hidungnya pesek. Kenapa? Karena mesin cetak sebelumnya ya putih sama pesek. Iya. Kenapa? Yai Abdul Halim melahirkan putri cantik. Ya karena sebelumnya ganteng sama
Cantik, ya kayak saya juga. Lah ya. Mangga hari ini itu dari mangga yang paling dahulu. Ayam hari ini dari ayam yang dahulu. Kenapa orang Indonesia pesek? Mesin cetak awalnya pesek. Kenapa orang Eropa mancung, mesin cetaknya mancung? Nah, agar orang ini tidak lupa dengan masa lalunya. Nah ini maka Allah memerintahkan, kamu ingat masa lalumu dan doakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang belakangan ini doakan yang lebih dulu, yang telah mewariskan hari ini, mewariskan hidung, mewariskan sawah, mewariskan wai karya. Wai karya ini juga jasanya orang dulu. Sampai nggak ngerti dulu Lampung itu kayak apa, tanah Sumatera, hutan belantara, macannya itu gede-gede, wah gitu. Sampai sekarang sampean bisa menikmati tidur di lapangan tidak dicokot macan. Itu kenapa? Jasanya orang dulu. Kalau hutan tidak dibabat, sampean sekarang tidur di sini dimut macan sampean. Ya, kalau tidak disingkirkan macannya dulu oleh nenek moyang kita, di sini dimakan macan. Gajahnya disingkirkan. Kalau enggak, ditek-ditek gajah sampean. Sekarang tidak lagi babat hutan, tidak dientup tawon das, itu ya karena orang tua dulu. Jadi di sini ada jalan. Ini kan pemerintah tinggal garap. Yang dulu buka alas di sini orang tua yang membuat lapangan ini orang tua dulu di sini pohonnya besar-besar sampai jadi ladang, sampai jadi sawah. Yang mengajarkan kita makan nasi orang dulu. Tahu-tahu kita lahir udah dikasih makan nasi. Yang ngajari kita makan gadung orang tua dulu. Dan kita nggak pernah mencoba. Padahal nenek moyang kita pasti dulu banyak yang mabuk. Ketika latihan makan gadung itu pasti mendem kabeh. Buktinya apa? Buktinya cuma satu. Seluruh dunia nggak ada yang bisa mengolah gadung, hanya orang Indonesia itu pun di sini. Berarti waktu menemukan gadung pertama mesti mendem itu. Melet gitu. Kok sampai ngerti diuya apa digarak apa diawoni, digodhog, apa digodhog direndam, dipe awoni meneh. Itu kenapa? Karena wis pengalaman mendem. Lah, yang mengajarkan makan duren itu ya orang dulu. Mesti nenek moyang kita dulu banyak yang kejatuhan duren ini apa ngerti loh. Ngajari makanan. Loh, itu semua jasa orang dulu yang mengajarkan pripun kabare ya orang tua dulu, yang mengajarkan tabik pun ya orang tua dulu. Nggak ada hari ini. Ayo sampean bikin sayur asem itu produk kuno. Sampean kok ngerti kalau melinjo itu bisa dimakan? Itu orang kuno yang ngajarkan. Yang orang sekarang pelajaran baru apa? Main game. Nah itu anyar itu, baru itu. Iya, itu baru, bayar meneh. Nek dulu nenek moyang kita bikin mainan nggak bayar. Wong tanah kering digeruk-geruk terus disikut terus diuyui kok nggak bayar. Jadi kehidupan hari ini tidak bisa lepas dari masa lalu. Makanya seluruh kehidupan masa lalu agar tidak dilupakan oleh Allah selalu diceritakan. Ceritanya Fir'aun ya diceritakan, ceritanya Iblis diceritakan. Bahkan oleh Allah peninggalan masa lalu pun tetap diabadikan.
Kan gitu. Tetap diabadikan. Manusia pertama turun Nabi Adam. Sejarahnya diceritakan oleh Allah. Bahkan peninggalannya juga masih disisakan. Nabi Adam, Siti Hawa ketemu pertama kali. Ketika 200 tahun dipisah, bertemu pertama kali. Ceritanya diceritakan, tempatnya diabadikan, kasih tugu namanya Jabal Rahmah. Hebat, jadi jangan dikira. Kasih tugu Jabal Rahmah. Setelah itu sejarah besar manusia dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Agar manusia nggak lupa dengan sejarah besar Nabi Ibrahim. Karena dunia hari ini dunianya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya keturunan Bani Israel, melahirkan bangsa Yahudi, bangsa Nasrani. Bangsa Yahudi sekarang pusatnya di Israel, bangsa Nasrani pusatnya di Vatikan Roma. Tapi dari Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, melahirkan bangsa besar, namanya bangsa beragama Islam. Lahir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang dunia kan isinya cuman itu. Sampean punya mau pergi haji, kaum muslimin. Yang bikinkan pesawat siapa? Yahudi. Iya kan? Sampean pengen baunya harum, akhirnya beli parfum. Yang bikinkan parfum orang Perancis, orang Nasrani. Kalau bedak Lampung nggak bisa dipakai karena beras ditumbuk, blonteng kabeh. Loh, sampai nyuting saya kan? Itu pakai apa? Pakai Samsung. Yang bikinkan orang Korea. Kalau kita nganggo apa? Nganggo boto ya ndak bisa. Semua kita pengajian yang bikinkan mic orang Jepang. Saya ngaji kalau haus dibikinkan minum Pocari. Ini yang bikin orang Jepang. Hidup kita gini campur bareng-bareng sekarang. Iya, banser itu ndak ketahuan banser kalau ndak dibordir. Nggak ada yang tahu banser kalau nggak ada tulisan banser. Yang membuat orang ketahuan ada banser karena dibordir. Yang bikin mesin bordirnya orang Cina, mereknya Butterfly. Ayo. Loh itu makanya agar orang tidak lupa dengan bahwa dulu hari ini sejarah besar ini berawal dari nenek moyang yang sama. Orang Islam disuruh nengok Jabal Rahmah, suruh nengok sejarahnya Nabi Ibrahim kemarin itu ya Imam Suwadi Sa'i itu sejarahnya Siti Hajar. Itu nanti kalau haji lempar gini sejarahnya Nabi Ibrahim. Orang tidak boleh melupakan